Anda di Kompas Bisnis bersama saya Dia Megasari Anjaya. Topik kali ini adalah bagaimana kita menghargai mobil second atau mobil bekas. Siapa sih yang bisa beli mobil bekas? Apakah masih menjadi pilihan menarik? Saya sudah bersama dengan Anjar Laksana, praktisi otomotif. Pagi, Mas Halo, Anjar. pagi Mbak. Mas, pertanyaan pertama, ini kan unik ya, masyarakat kita belum beli mobil tapi udah berpikir kalau misalnya menjual lagi harganya akan jatuh atau enggak. Iya. Menariknya yang secara siklikal atau secara musiman lah terjadi adalah jual mobil setelah musim mudik. Nah ini fenomena apa sih kayak gini? Ya sebenarnya itu memang culture yang unik di Indonesia dan semua APM, pabrikan otomotif juga tahu bahwa mobil di Indonesia adalah bagian dari aset, bagian dari kebanggaan setiap individu. Jadi mereka sebelum beli juga memikirkan ketika aset saya sudah punya depresiasi atau penurunan nilai, kapan sih waktu yang tepat yang dijual gitu kan. Biasanya memang ya APM juga sudah tahu hal-hal itu. Terus kapan sih waktu yang tepat untuk jual mobil? Rata-rata mobil yang sudah performanya menurun, yakni 5 tahun atau daya jelajahnya sudah 100.000 km pasti akan dijual gitu kan. Tapi depresiasinya juga lumayan. Ambil contoh penurunan nilai depresiasi dari mobil yang baru untuk tahun-tahun awal itu bisa 10-15%. Sedangkan mobil yang second terus dijual kembali itu relatif lebih kecil gitu kan, karena kita beli bekas biasanya 5% bahkan di bawah itu. Itu pun tergantung dari mereknya, tergantung dari warnanya, tergantung dari varian, transmisi dan macam-macam gitu. Jadi apa ya? Kalau masyarakat awam pengen beli mobil yang tepat untuk mudik, untuk mau atau ke temu keluarga, paling bener ya mobil-mobil yang baru gitu sebetulnya, karena nggak ada PR gitu. Cuman kan lagi mana dengan masyarakat yang dananya cukup pas-pasan itu misal itu kan, tapi pengen belajar, ya sebaiknya beli mobil yang misal sudah familiar di masyarakat itu, sejuta umat itu yang spare partnya di mana-mana, mau gampang kualitas ori, grade 1, 2, 3 dan seterusnya gampang, perawatannya gampang, STNK perpanjangannya juga relatif murah gitu kan. Jual kembalinya juga nggak turun-turun amat karena setiap orang itu mobil T-brand gitu, oh ya udah beli jual lagi gitu kan, turunnya juga kecil gitu. Lalu apa yang mempengaruhi harga jual kembali sebuah mobil? Satu misalnya biasanya kalau pembeli itu kan kalau mobil bekas ya ini secara awam aja ya. Mobil pernah tabrakan nggak nih? Mobil pernah kejebak banjir nggak nih? Kayak gitu kan. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi harga jual mobil lagi? Harga mobil ketika kita akan menjualnya? Yang mempengaruhi harga itu bisa merek. Pabrikan Jepang biasanya karena masyarakat udah familiar. Mobil listrik drop harganya pasti, karena ekosistemnya belum terbentuk. Terus mobil Eropa, mobil Amerika biasanya lebih murah lagi, penurunnya lebih gede lagi. Kenapa? Karena pajaknya mahal, perawatannya luar biasa mahal. Banyak pedagang yang menawarkan misal daripada beli mobil LCGC, mending beli C-Class, mending mau beli mobil beli mobil Eropa. Nah, nyaman. Harganya sama. Padahal kan mindsetnya, cara berpikir terhadap mobil bekas itu nggak kayak gitu loh. Tergantung kemampuan kita. Gitu. Kita mampu beli mobil 200 juta, mampu nggak menghidupi itu mobil, mampu nggak kita memajak itu mobil gitu. Meskipun nyaman ya. Meskipun nyaman, total ownership lah gitu kita nyebutnya. Nah, jadi tidak bisa tergiur. Kalau orang awam mau beli mobil, sebaiknya memang secara gradual, bertahap. Beli mobil yang biasa dulu, jadi kita ngerti secara mental, kita ngerti, perawatannya ini, ternyata yang diperlukan untuk setiap tahun ini. Setelah kita paham, setelah kita tahu, kita baru mau upgrade gitu. Kita jual kembali mobil yang tadi. Jadi tidak langsung harus beli yang high end, tapi kita nggak tahu perawatannya kayak apa. Itu gitu kan point of view pembeli ya. Kalau point of view saya sebagai pemilik mobil mau ngejual lagi nih. Apa yang harus saya jaga biar ketika saya menjual mobil lagi harganya nggak jatuh banget. Itu apa aja? Pertama, perawatan dari bengkel resmi itu pasti akan menjaga performa. Itu akan beda perawatan di bengkel resmi sama perawatan di bengkel biasa. Beda. Nilai jualnya pasti akan beda. Bisa dilihat dari mana? Nilai jualnya dari bukti-bukti transaksi atau gimana? Jadi setiap kita servis di bengkel resmi itu tercatat. Bahannya pabrikan dari Jepang, Korea dan lainnya itu kayak sistemnya kayak gitu. Jadi kalau misal kita di bengkel itu tercatat, kalaupun itu mobil akan dijual kembali, kita ke
ke dealer A gitu kan, atau dealer yang di Semarang atau di mana, tetap track recordnya ada. Oh, ini mobil pernah diservis tiap berapa tahun, ada problem apa aja gitu. Nah, itu yang mempengaruhi. Terus kedua, biasanya kalau mobil masih punya asuransi, relatif baru ya, ada asuransi komprehensif dengan jaminan perlindungan lebih, itu lebih bagus lagi gitu kan. Karena orang beli mobil second, pengennya itu nggak ada PR. Pengennya yang apa ya, yang siap pakai gitu kan. Kita harus sebagai penjual kita harus memikirkan kenyamanan yang mobil ya. Itu pasti jadi prioritas faktor yang mempengaruhi harga ya. Ya pasti sangat mempengaruhi harga sih itu. Jadi kalau misalnya kita merawat mobil dengan segenap hati, itu kan aset yang harus dirawat dengan baik gitu kan. Jangan sampai lecet, jangan sampai macam-macam. Ya, jadi nilai jualnya akan bagus juga gitu. Bagaimana dengan kalau bekas kecelakaan, amit-amit melalui kecelakaan kan nggak harus berat, kan ada grade kerusakan juga ya. Kerusakan yang bisa ditolerir lah, lalu banjir yang bisa ditolerir lah kayak gitu. Itu seberapa besar pengaruhnya membentuk sebuah harga mobil bekas? Iya, biasanya mobil bekas itu ada grade-nya kan, A, B, C, D, E itu kan. Yang kalau A ya pasti oke gitu kan. Yang B biasanya yang ada lecet-lecet, ada dembul-dembul sedikit, tapi sistem elektrikal, engine-nya semuanya aman, transmisinya aman. Nah, itu jadi pengaruh juga gitu kan. Terus transmisi gitu kan. Sistem transmisinya gerak depan atau gerak belakang. Sekarang juga jadi pengaruh ternyata gitu kan. Karena banyak orang yang masih skeptis. Sekarang teknologi sudah pakai sistem CVT namanya, jadi pakai puli untuk transmisi mobil-mobil terbaru ya, yang sejuta umat dan lain-lain. Tapi ada memang yang orang-orang lama yang lebih, saya nggak suka transmisi yang kayak gitu, saya lebih suka transmisi yang matic konvensional 4 speed yang pakai masih gear di dalamnya, bener-bener gear, logam gitu kan di dalamnya. Biasanya punya durabilitas lebih bagus dibandingkan yang sistem CVT gitu kan. Jadi ada jadi poin tersendiri kita mau beli mobil. Terus kalau misal kita sering di daerah pegunungan, lebih seneng mobil yang penggerak belakang dibanding penggerak depan gitu kan. Karena banyak itu nggak bisa nanjak kayak gitu. Itu mempengaruhi juga. Pengaruh sama traksi itu pasti. Sedangkan kalau misal kita sering ke jalanan yang landai aja di kota, gerak depan nggak masalah gitu. Walaupun gerak depan juga sekarang sudah mulai canggih, bisa diajak kalau misal ke puncak ya masih relatif oke lah gitu. Mana nih ada preferensi juga kan artinya kan pembelian mobil bekas ketika saya berdomisili di kota, artinya penggerak roda depan atau belakang nggak masalah dong karena jalanan di kota relatif landai-landai aja. Tetapi beda preferensi untuk masyarakat yang tinggal di luar daerah perkotaan atau daerahnya cenderung naik kayak gitu, itu akan preferensi itu akan mempengaruhi juga. Sangat mempengaruhi. Jadi kalau misal ambil contoh mobil tipe konvensional ya, matic konvensional, itu efisiensinya beda sama jenis-jenis yang CVT yang terbaru ya. Kenapa sih beda? Karena misal kalau kita pakai mobil di dalam kota gitu kan. Ambil contoh ketika kita sama-sama lari 100 km per jam. Untuk jenis CVT biasanya putaran RPM-nya sekitar 2000 RPM, bahkan ada yang di bawah 2000 RPM. Artinya kinerja mesin itu nggak ngejerit-jerit banget gitu kan. Rendah, tetap efisiensi bisa terjaga. Sedangkan untuk jenis-jenis matic yang secara mekanikal itu konvensional ya 4 speed gitu kan. Biasanya kalau kita lari 100, 3000 RPM, kadang lebih. Itu yang ya rasanya memang bertenaga. Ya, cocok dibawa ke daerah-daerah pegunungan, tapi kompensasinya adalah agak boros. Itu juga sebenarnya gimana cara membawa kita sih. Andaikan kita sama-sama membawanya dengan gaya normal, biasanya jenis-jenis CVT itu lebih hemat. Dan ringan. Bobotnya lebih ringan dibandingkan transmisi yang konvensional. Itu jadi preferensi masyarakat ketika memilih mobil zaman sekarang ya. Apalagi musim mudik. Baik MPV, LSUV itu pilihannya ada dua itu sih. Terakhir nih tentang pemilihan asuransi. Ini saya rasa banyak juga masyarakat kita yang ya baru punya pengalaman pertama kali memiliki mobil. Penting nggak sih asuransi? Lalu di sini kan ada pilihan banyak ya. Ada total loss ada TLO, total loss only, ada komprehensif, ada all risk.
On risk sama komprehensif sebenarnya sama aja. Sama aja ya. Nah, Oke, istilahnya lalu yang ada berbeda. yang perluasan Iya, ketika berbeda. ada demo atau banjir mungkin Iya. itu apa yang perlu masyarakat ketika ingin membeli mobil pertama kali? Biasanya Tahu. kalau misal mobil baru gitu kan, mobil baru kita beli mobil baru sudah satu paket dengan asuransi. Nah, tinggal ditanyakan ke pihak leasingnya apakah ini asuransi yang dengan harga segini apakah hanya dapat total loss only, artinya kalau kita kehilangan atau kerusakan 75 sampai dengan 75% itu diganti gitu kan. Oke. Atau yang komprehensif dengan perluasan jaminan, misal jaminan huru-hara, jaminan banjir, banjir. jaminan gunung meletus dan sebagainya gitu. Kalau saran saya sebaiknya untuk kita baru belajar nih, ada resiko untuk baret, nabrak dan lain-lain, sebaiknya memang pakai si asuransi yang komprehensif plus perlindungan gitu. Padahal harganya bedanya ambil contoh untuk mobil MPV ya. Kalau MPV untuk setahun itu biasanya preminya sekitar 5 juta. Apabila kita dikasih perluasan, paling jadi 5,2 sekian gitu kan. Oke. Cuman perluasan itu cuma ratusan ribu saja gitu. Tapi kan lumayan dapat jaminan gitu. Iya. Kecuali kita mungkin udah pede, udah biasa lewat jalan yang nggak banjir, banjir. udah kita tahu aman dan kita tahu oh kalau misalnya ada problem perbaikannya ini di bengkel itu, bengkel aduh. Nah, Beda cerita gitu Oke, kan. itu menarik. Lalu yang menarik lagi adalah ketika ini asuransi adalah hal yang masih tabu untuk sebagian besar masyarakat kita ya. Ketika ada orang yang baru tahu, ada orang yang taunya bahwa ketika kita membeli asuransi mobil lecet ya udah langsung minta benerin asuransi. Padahal kan ada proses klaim. Dan ada proses bayar klaim. Nah, bagaimana masyarakat bisa tahu tentang klaim-klaim ini? Ada cost tambahan lagi? Iya, biasanya klaim itu kan per klaim itu kan ada biayanya juga. Gitu. Misal baret ringan kita contohnya baret kan bisa sekitar 300 sampai 500 ribu per klaim ya. Per klaim itu maksudnya per titik misalnya. Kalau misalnya yang kegores adalah bumper belakang dan bumper depan itu berarti dua Biasanya kali hitungannya ngeklaimnya. berbeda, hitungannya berbeda gitu kan. oke. Karena hitungannya satu panel. Jadi mobil kan ada beberapa panel nih. Kalau misal baretnya nih ada di panel A dan panel B gitu kan, nyambung. Nah itu ngitungnya dua, walaupun itu satu kejadian beda gitu. Terus ingat juga mobil-mobil sekarang itu bisa diasuransikan maksimal kalau mobil-mobil sekarang sekitar 10 tahun ya. 10 Oh, tahun. jadi mobil tua nggak bisa nih diasuransikan? Bukan tidak bisa, bisa, tapi preminya lebih mahal karena kenapa perusahaan asuransi juga pasti kan, loh kalau ini mobil udah tua, udah terlalu banyak penyakitnya malah mereka yang tekor gitu kan, untuk perbaikan dan macam-macam, pasti preminya lebih mahal. Biasanya mobil-mobil asuransi yang harga normal itu 1 sampai 10 tahun. Makanya mobil kalau sudah dipakai 5 tahun, sudah dipakai 100.000 kilometer, sudah mulai dijual kembali, dijual ke orang-orang karena iya, satu menjaga supaya aset kita, itu kan bagian aset ya, nggak terus turun gitu kan. Terus kita juga pakai mobil supaya ya nyaman aja gitu kan, lebih enak gitu kan. Iya, iya. Lupa, pertanyaan terakhir, depresiasi mobil listrik harga jual kembali berapa persen sih? Kalau bicara mobil listrik ya, depresiasinya memang agak susah untuk dihitung. Karena karena ini ekosistemnya masih baru banget nih, orang-orang beli mobil listrik itu baru kemarin nih. Ambil contoh nih, ada beberapa mobil yang dari pabrikan tertentu lah kan, dengan harga jual, harga launchingnya itu sekitar 700. Sekarang harga jualnya bisa 300, bisa 500. Padahal cuma beda 2 tahun. Artinya ada penurunan sekitar 200 juta tuh. Nah itu kan nggak bisa dihitung semuanya disamakan, nggak bisa. Hampir 30%. Gitu. Iya, ada merek yang harganya 400, sekarang dijualnya 300 ya ada gitu. Tapi depresiasinya lumayan sih kalau angka ratusan juta. Ya karena orang masih skeptis, ini gimana ya ntar kalau baterainya sudah udah low, udah ini gimana? Padahal kan rata-rata garansi pabrikan itu 8 tahun. Oke. Rata-rata. Nah, kalau mau beli mobil listrik, memang sebaiknya cari yang lifetime. Biasanya ada garansi. Untuk 1.000 pemilik pertama itu ada yang lifetime garansinya seumur hidup. Nah itu pilih kayak gitu sebaiknya. Jadi kita nggak khawatir. Jadi kalau beli mobil listrik itu nggak usah mikir nanti akan dijual kembali atau gimana. Biasanya mobil listrik juga jadi mobil kedua, ketiga dan seterusnya gitu kan. Jadi mobil pendamping bukan mobil utama gitu kan. Baik. Terima kasih Mas Anjar Laksana, praktisi otomotif sudah berbagi insight. Semoga ini sangat bermanfaat buat masyarakat, baik yang mau jual mobil maupun yang mau beli mobil. Terima kasih, sehat selalu Mas Anjar. Thank you. Sampai jumpa.